Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Kirana dari kelas 4D Ekonomi Syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonometrika. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang model regresi Dummy. Pembahasannya ialah yang pertama, pendahuluan, latar belakang. Regresi ialah untuk mengetahui hubungan antar variabel dan untuk prediksi. Salah satu bagian dari regresi linear adalah regresi dengan variabel dummy atau disebut juga dengan variabel boneka. Variabel dummy adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif. Variabel dummy juga merupakan variabel yang bersifat kategorikal yang diduga mempunyai pengaruh terhadap variabel yang bersifat kontinu. Nah, variabel dummy juga bertujuan untuk bagaimana penggunaan regresi dummy dan interpretasinya. Selanjutnya ialah regresi dummy. Tujuan dari menggunakan regresi berganda dummy adalah untuk memprediksi besarnya nilai variabel tergantung atau dependen atas dasar satu atau lebih variabel bebas atau independen, di mana satu atau lebih variabel bebas yang digunakan bersifat dummy. Terdapat 3 model regresi dummy sebagai berikut. Yang pertama, Y sama dengan A tambah BX tambah C D1. Dinamakan juga dengan model dummy intercept. Model dummy intercept diasumsikan bahwa intercept tidak berlaku umum untuk seluruh individu di dalam tabel. Dan selanjutnya ialah Y sama dengan A tambah BX tambah C dalam kurung D1X. Disebut juga atau model dummy slope. Model dummy slope jika pengelompokan atau pengamatan kualitatif juga mempengaruhi hubungan antara Y dan X. Dan yang terakhir atau yang ketiga ialah Y sama dengan A tambah BX tambah C dalam kurung D1X tambah D1 atau yang dinamakan juga dengan kombinasi. Kombinasi ketika diasumsikan bahwa pengelompokan atau pengamatan kualitatif mempengaruhi slope maupun intercept dari model. Contoh kasus dari regresi dummy. Terdapat 3 variabel yang digunakan dalam persamaan model ini, yakni variabel likuiditas atau Y merupakan variabel kuantitatif, dan variabel yang kedua adalah variabel usia, merupakan variabel kuantitatif. Variabel region X3 adalah variabel kualitatif yang terdiri dari 27 kategori. Model regresi yang digunakan. Dengan model regresi, Y I sama dengan B1 tambah B2 X2I tambah A2 D2I tambah A3 D3I tambah A4 D4I tambah UI. Uji asumsi regresi kenormalan galat. Kenormalan galat dapat dideteksi dengan pp-plot dengan kriteria jika titik-titik di sekitar garis diagonal ini maka diasumsikan galat menyebar normal, seperti tercontoh dalam kolom tabel berikut. Normal pp-plot of regression standardized residual, di mana titik-titik ini berada di sekitar garis diagonal. Diasumsikan galat menyebar normal. Yang selanjutnya, uji asumsi regresi kenormalan galat.
Kenormalan Galat juga dapat dideteksi dengan histogram. Histogram adalah seperti ini. Dengan kriteria, jika histogram menyerupai sebaran normal, maka diasumsikan Galat menyebar normal. Seperti yang terdapat dalam tabel ini. Nah, yang selanjutnya itu ialah uji asumsi regresi yang homoskedastisitas. Dengan menggunakan statistik uji Brice-Pagan LM test dengan hipotesis sebagai berikut. Pertama, hipotesis 0 bagi kasus homoskedastisitas. Kedua, hipotesis alternatif kasus heteroskedastisitas. Nah, yang selanjutnya ialah dengan meregresikan res kuadrat terhadap semua variabel X, diperoleh statistik uji berdasarkan koefisien determinasi dari auxiliary regression R2 sebagai berikut. Ln sama dengan NR kuadrat sama dengan 143 dalam kurung 0.123 sama dengan 117.589 X2 P1. X2 P1 sama dengan X pangkat 2 28 kurang 1 sama dengan 40.113. Dan yang selanjutnya terima HO karena statistik uji LM tidak nyata. Dalam kurung 17.589 lebih kecil dari 40.113. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan statistik uji Brice-Pagan LM menunjukkan residual bebas dari heteroskedastisitas. Nah, yang selanjutnya uji asumsi regresi homoskedastisitas. Homoskedastisitas juga dapat dideteksi dengan scatter plot antara residual dengan Y-fit dengan kriteria jika scatter plot menyebar secara acak dan tidak berpola, maka diasumsikan homoskedastisitas terpenuhi, seperti yang terdapat pada gambar yang sebagai berikut, di mana scatter plotnya menyebar secara acak dan tidak berpola seperti ini. Maka ini dapat diasumsikan bahwa homoskedastisitas itu terpenuhi. Yang selanjutnya uji asumsi regresi non-autokorelasi. Dengan menggunakan statistik uji Durbin-Watson dengan hipotesis sebagai berikut. Hipotesis 0, tidak ada hubungan autokorelasi antar residu. Hipotesis alternatif, terdapat hubungan autokorelasi antar residu. Nilai uji Durbin-Watson sebagai berikut. Bagi yang terlihat di gambar sebagai berikut, predistos konstan Rek 27 sampai HX1. B-nya dependent variable liquiditas Y. Nah, yang selanjutnya terima H0 karena statistik uji DB bernilai mendekati 2. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan statistik uji DB menunjukkan residual bebas dari autokorelasi. Nah, yang selanjutnya ialah uji asumsi regresi atau uji asumsi regresi non-multikolinearitas. Dengan menggunakan statistik VIF dan nilai toleransi dengan hipotesis sebagai berikut. Hipotesis 0, tidak ada hubungan antar variabel X. Hipotesis alternatif, terdapat multikolinearitas antar var X, variabel X. Dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS diketahui bahwa nilai VIF 5 dan nilai toleransi lebih kecil dari 5 dan nilai toleransi lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat multikolinearitas dalam model. Nah, selanjutnya uji regresi tidak adanya outlier. Tabel 5.1. Tabel ini
Delta set untuk menentukan pencilan. Sumardini mengungkapkan umumnya pencilan memiliki nilai Y yang ekstrim. Uji asumsi regresi, tidak adanya outlier. Untuk mendeteksi apakah terdapat pencilan atau tidak terhadap Y dengan statistik DFITS, DFITS, dan amatan berpengaruh dengan statistika Cox distance dengan hipotesis sebagai berikut. Pertama, H0 seperti ini, tidak terdapat pencilan. Dan yang ini dan nilai statistik uji DFITS dan Cox distance adalah sebagai berikut dengan critical value sebagai berikut. Dengan menggunakan terap nyata sebesar 0,05 dan hasil analisa di atas, diambil keputusan untuk beri nol baik terhadap pengujian outlier terhadap Y dan pengujian terhadap amatan berpengaruh yang kesemuanya menghasil nilai-nilai yang lebih kecil dari titik-titik kritis, sehingga kesimpulannya adalah tidak terdapat outlier pada Y dan tidak ada amatan berpengaruh. Ini adalah regresi Dummy. Hasil analisis dengan regresi linear berganda dengan variabel Dummy dari kategori adalah sebagai berikut. Dapat diperhatikan pada tabel ini. Ini adalah tabel ANOVA regresi. Nah, terlihat pada tabel ANOVA bahwa umur dan region tidak mampu memprediksi likuiditas F sama dengan 1.10 B lebih dari 0,05. Sedangkan efektif variabel X terhadap variabel Y hanya sekitar 20,6% dan 79,4% adalah prediksi oleh variabel yang lain. Prediksi likuiditas dapat diketahui melalui persamaan regresi. Berikut persamaannya. Y sama dengan 2156 kurang 0,1 EG X1 dan seterusnya. Interpretasi regresi Dummy. Penjelasan dapat diberikan dari tabel di atas, yakni hubungan antara kedua variabel bebas region tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel likuiditas. Namun, untuk mengetahui pemanfaatan dari regresi Dummy sesuai dengan tujuan, maka tetap akan dilakukan interpretasi terhadap analisis. Nah, berikut adalah pengamatannya seperti ini. Dan ini adalah merupakan lanjutan interpretasi regresi. Nah, kesimpulannya, dari hasil pembahasan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama ialah variabel Dummy adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif, misal jenis kelamin, ras, agama, perubahan kebijakan pemerintah, perbedaan situasi, dan lain-lain. Kedua adalah variabel Dummy digunakan sebagai upaya untuk melihat bagaimana klasifikasi dalam sampel berpengaruh terhadap parameter pendugaan. Selanjutnya adalah tujuan menggunakan regresi berganda Dummy adalah memprediksi besarnya nilai variabel tergantung atau dependen atas dasar satu atau lebih variabel bebas atau independen, di mana satu atau lebih variabel bebas yang digunakan bersifat dummy. Variabel dummy hanya mempunyai dua nilai, yaitu 1 dan nilai 0, serta diberi simbol D. Dummy memiliki nilai 1, D sama dengan 1 untuk salah satu kategori, dan 0, D sama dengan 0 untuk kategori yang lain. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.